warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa Palpos Channel? Jumpa lagi bersama saya Messi Parlinda dalam program Borgol Sepekan. Dalam program ini kami telah merangkum berbagai informasi seputar hukum dan kriminal yang terjadi di wilayah hukum Provinsi Sumatera Selatan dalam satu pekan terakhir. Dan berikut Borgol Sepekan selengkapnya. Bisa tega sampai mencuri anak kandung sendiri, apa alasan? Saya karena kurang menyalurkan hasrat saya ke istri, Pak. Karena istri saya nggak melayani saya. Terus bisa berapa kali melahirkan, katanya melahirkan? Ini Pertama kami awali dari Kabupaten Banjarmasin, di mana ada seorang ayah yang tega melakukan perbuatan asusila terhadap putri kandungnya sendiri. Perbuatan Edi Mulyani yang berusia 43 tahun, warga kompleks perumahan Villa Bukit Indah, Kelurahan Pangkalan Balai, Kecamatan Banjarmasin 3 ini memang sungguh di luar batas pri kemanusiaan. Pria bertubuh gempal ini tega menggauli putri kandungnya, bahkan hingga putrinya tersebut hamil. Tahu anak kandungnya tersebut hamil, Edi memaksa menikahkan anaknya tersebut dengan orang lain. Tujuannya tidak lain adalah untuk menutupi aib dirinya. Setelah anak tersebut lahir, Edi meminta putrinya itu untuk bercerai dan kembali lagi ke rumah. Di saat inilah perbuatan Edi semakin menjadi dan menyebabkan anak kandungnya tersebut hamil untuk kali kedua. Penderitaan korban terus berlanjut. Bahkan korban menjadi amukan amarah ibu tirinya. Tak tahan lagi dengan perlakuan kedua orang tuanya, korban akhirnya mengadu ke unit PPA Polres Banjarmasin. Hingga akhirnya pada hari Selasa 15 Desember 2020, pelaku digiring ke sel tahanan Polres Banjarmasin untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hasil pemeriksaan polisi terungkap bahwa aksi tak senonoh ini sebetulnya sudah berlangsung sejak tahun 2015 dan korban telah memiliki anak berusia 2 tahun dan kini tengah mengandung 7 bulan. Kasat Reskrim Polres Banjarmasin AKP M. Ikang Adiputra melalui Kanit PPA Aibda Bambang Setiawan mengatakan perbuatan tersangka dapat terungkap karena adanya laporan dari korban. Untuk diketahui, korban sempat dikurung di dalam kamar rumahnya dan berhasil melarikan diri karena tidak tahan terus-terusan disiksa. Sementara itu tersangka Gustina yang tidak lain adalah istri tersangka Edi ini yang juga ibu tiri korban mengakui jika dirinya telah melakukan penganiayaan terhadap korban. Dia mengaku melakukan penganiayaan itu lantaran dirinya kesal karena putrinya tidak mau mengaku siapa yang telah menghamili dirinya. Hal itu disebabkan karena korban takut menjawab karena pada saat itu ada tersangka Edi di dekat mereka. Alasan Edi Mulyani tega melakukan perbuatan tidak terpuji tersebut terhadap putrinya karena sang istri yang tidak pernah melayani dirinya. Karena itulah maka buah hatinya tersebut menjadi pelampiasannya. Kembali ke Palembang, 2 dari 4 pelaku pencurian kabel anti petir rel LRT berhasil diringkus oleh unit Bidum dan Tekap 134 Satreskrim Polrestabes Palembang. Dan 1 di antara mereka yang tertangkap terpaksa harus merasakan timah panas petugas. Pelaku yang ditangkap yakni Supri, 28 tahun, warga Jalan Sukakarya, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang. Dan Epi Herlanta, 35 tahun, warga Jalan Naskah 2, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sedangkan 2 tersangka lainnya masing-masing berinisial AR dan FR hingga berita ini diturunkan, keduanya masih buron. Dari tangan kedua pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa kabel anti petir rel LRT sepanjang 80 meter, 1 buah kunci ring, dan 1 bilah pisau bergagang warna pink.
Kapolres Tabes Palembang, Kombes Pol Anom Setiaji mengatakan, para pelaku melakukan pencurian kabel anti petir LRT di rel LRT dari stasiun LRT Puntikayu hingga stasiun LRT Asrama Haji. Untuk melancarkan aksinya, para tersangka diduga melibatkan orang dalam yang tidak lain adalah seorang security di stasiun LRT Puntikayu berinisial SUP. Pada saat mereka melancarkan aksinya, para tersangka terlebih dahulu melakukan pengecekan apakah ada arus listrik atau tidak pada kabel yang akan mereka curi. Sementara itu, ketika tersangka SUP memastikan kondisi sudah aman, barulah mereka beraksi. Pol Anom Setiaji mengatakan bahwa tersangka dikenai pasal 363 KUHP ayat 2. Sementara untuk para tersangka yang saat ini masih buron, Kombes Pol Anom Setiaji menegaskan dan meminta mereka untuk segera menyerahkan diri ke Mapolres Tabes Palembang sebelum diambil tindakan tegas. Sementara itu, pihak LRT yang dalam hal ini diwakili oleh Febri Mahendra yang melaporkan kasus pencurian ini ke Mapolres Tabes Palembang mengatakan bahwa kabel ini merupakan kabel pengaman untuk petir. Jika kabel ini tidak ada, maka petir bisa menyambar ke peralatan sepanjang rel LRT dan hal ini akan sangat membahayakan. Ya ada ibu-ibu yang nyapu pergi bergawe kan, jam 5:30 tu kan. Lari-lari ada motor juga masuk ke dalam yang uang ujung kan. Menunjuk tahu uang ada uang itu, ada mayit namanya itu. Di depan. Informasi ketiga masih dari Kota Palembang, di mana seorang perempuan ditemukan tewas di semak-semak di pinggir jalan. Persisnya di Jalan Abu Yasin, RT 27, RW 09, Kelurahan Karyajaya, Kecamatan Kertapati, Palembang pada Sabtu 19 Desember 2020 sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Perempuan tersebut adalah SF alias Ella yang berusia 36 tahun, seorang wanita malam yang tinggal di Rusunawa, Blok 35, depan kawasan Ramayana, Kota Palembang. Sebelumnya, identitas wanita yang ditemukan di semak belukar pinggir jalan ini masih menjadi misteri. Namun setelah kakak korban mendatangi Rumah Sakit M. Hasan Polda Sumatera Selatan, identitas wanita tersebut akhirnya terkuak. Korban yang bernama Juprianto membenarkan bahwa Ella memang menggunakan pakaian seperti yang ada di dalam foto pada saat ditemukan. Sementara itu, Tika, tetangga Ella, juga membenarkan bahwa pada malam sebelumnya Ella pergi dengan seorang laki-laki dan belum pulang hingga kondisi Ella ditemukan meninggal dunia. Di balik tewasnya Ella hingga saat ini masih dalam penyelidikan. Namun yang pasti berdasarkan hasil visum yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit M. Hasan Polda Sumatera Selatan, tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan di tubuh. Kecelakaan maut yang merenggut korban nyawa tersebut terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, persisnya di Bundaran Air Mancur depan stasiun kereta api Muara Enim pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada saat bus NPM tujuan Jakarta Padang melaju dari arah Gor Pancasila menuju ke jembatan Enim 2. Motor yang dikendarai oleh Rivera Amelia tersebut berada persis di depan mobil bus NPM, sehingga kecelakaan tidak dapat terelakkan. Akibatnya pengendara dan ibunya yang bernama Lastri mengalami luka-luka. Sementara naas terjadi pada adiknya M. Salbian yang mengalami luka-luka dan meninggal di lokasi kejadian akibat terlindas.
Kasatlantas bersama anggotanya langsung mengevakuasi korban dan mengamankan sopir bus NPM. Bukti 2 unit kendaraan telah diamankan di Poslantas Enim 2 setelah para penumpang bus dioper ke bus lain dengan tujuan Padang. Kasatlantas Polres Muara Enim AKP Desi mengatakan penyebab terjadinya kecelakaan yang merenggut korban nyawa tersebut diduga akibat pengendara sopir bus NPM lalai dan kurang berhati-hati. Demikianlah tadi rangkuman informasi aktual seputar hukum dan kriminal dalam Borgol Sepekan edisi Minggu 20 Desember 2020. Nantikan terus Borgol Sepekan hanya di Palpos Channel yang akan tayang setiap hari Minggu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.